Hujan kerikil dari kegelapan, teror malam di bulan purnama. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi, di balik hutan lebat dan pegunungan yang menjulang tinggi, ada sebuah legenda menakutkan yang telah turun-temurun diceritakan oleh penduduknya. Desa ini yang dikenal dengan nama Desa Kegelapan. Dikenal karena keindahan alamnya yang tenang dan damai. Namun, di balik kedamaian tersebut, ada sebuah kisah kelam yang menyelimuti desa ini, yang dikenal sebagai Hujan Batu Kerikil. Kisah ini bermula pada malam bulan purnama yang gelap, ketika langit tiba-tiba berubah menjadi pekat dan menakutkan. Warga desa yang sedang beristirahat di rumah mereka dikejutkan oleh suara gemuruh yang menakutkan. Pada awalnya, mereka mengira bahwa hujan deras sedang mengguyur desa. Tetapi, saat mereka membuka jendela, mereka disambut dengan pemandangan yang tidak bisa mereka jelaskan. Alih-alih air hujan yang turun dari langit adalah batu kerikil kecil yang menghujani atap rumah dan halaman dengan kekuatan yang sangat kuat. Suara batu kerikil yang menghantam membuat gemuruh yang menggetarkan tanah, dan rasa getaran yang menyebar membuat seluruh desa dalam keadaan ketegangan. Suara-suara aneh ini membuat penduduk desa merasa seperti sedang menghadapi sebuah bencana yang tidak biasa. Warga desa yang awalnya bingung dan ketakutan segera keluar dari rumah mereka untuk mencari perlindungan. Mereka melihat batu kerikil kecil jatuh dari langit dengan kecepatan yang cukup untuk menyebabkan kerusakan. Atap-atap rumah, tembok, dan jalan-jalan desa mulai dipenuhi dengan kerikil-kerikil yang jatuh, menciptakan suara gemuruh yang hampir memekakkan telinga. Seiring dengan hujan batu kerikil, langit yang sebelumnya cerah kini menjadi gelap dan penuh dengan awan hitam yang menakutkan. Dalam suasana yang mencekam, penduduk desa mulai merasa ketidakstabilan emosional. Beberapa orang merasa pusing dan mual, sementara yang lain mulai mengalami halusinasi dan mimpi buruk yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang melaporkan bahwa mereka melihat sosok bayangan gelap bergerak di sekitar desa saat malam hari, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata mengintai mereka dari kegelapan. Hari demi hari, ketidakpastian dan ketakutan semakin meningkat. Setiap malam, hujan batu kerikil terus berlanjut dengan intensitas yang tidak menentu. Setiap pagi, desa ditemukan dengan kerusakan tambahan, dan para penduduk merasa semakin tertekan. Meskipun tidak ada terluka secara fisik, dampak psikologis dari hujan batu kerikil terasa sangat kuat. Beberapa orang mengalami gangguan mental yang serius, termasuk kecemasan, ketakutan yang berlebihan, dan gangguan tidur yang parah. Di tengah kekacauan ini, beberapa orang desa mulai menghilang tanpa jejak. Pencarian yang dilakukan dengan penuh semangat tidak membuahkan hasil. Pihak berwenang setempat yang dikirim untuk membantu juga tidak menemukan petunjuk yang jelas tentang kepergian mereka. Keluarga-keluarga yang kehilangan anggota mereka merasa putus asa dan semakin cemas. Rumor mulai menyebar bahwa kepergian mereka mungkin terkait dengan fenomena aneh
yang sedang terjadi di desa. Di tengah situasi yang semakin memburuk, seorang pemuda bernama Joko yang dikenal sebagai seorang pria yang berani dan penasaran memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Joko adalah seorang pemuda yang cerdas dan memiliki minat mendalam dalam sejarah dan legenda lokal. Meskipun dia merasa ketakutan, dia merasa terdorong untuk mencari jawaban dan mencoba mengatasi teror yang melanda desanya. Joko mulai meneliti sejarah desa dan menemukan bahwa desa tersebut pernah mengalami bencana serupa dalam catatan sejarah kuno. Dalam arsip yang ditemukan di perpustakaan desa, Joko membaca tentang kelompok pemujaan kuno yang dikenal dengan nama pengikut kegelapan. Kelompok ini dikatakan melakukan ritual-ritual gelap untuk memanggil entitas dari dimensi lain. Salah satu ritual mereka melibatkan penggunaan batu kerikil sebagai simbol untuk membuka gerbang ke dunia lain dan mengundang entitas jahat. Menurut catatan tersebut, ritual dilakukan oleh pengikut kegelapan bisa menyebabkan fenomena aneh seperti hujan batu kerikil yang dapat menyebabkan teror dan gangguan di dunia nyata. Joko menyadari bahwa fenomena ini mungkin terkait dengan apa yang terjadi di desanya dan merasa perlu untuk mengambil tindakan. Malam itu, dengan penuh tekad, Joko memutuskan untuk melakukan ritual pemulihan yang bisa menutup kembali gerbang yang mungkin telah terbuka. Dia mengumpulkan sebuah informasi dan perlengkapan yang diperlukan untuk ritual tersebut dan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi dengan harapan bisa membawa kembali kedamaian ke desanya. Joko bersiap untuk melawan kegelapan yang mengancam kehidupannya dan kehidupan penduduk desa. Malam bulan purnama yang gelap meliputi desa kegelapan dengan aura yang mencekam saat Joko mempersiapkan ritual pemulihan. Kegelapan yang meliputi desa terasa semakin pekat dan suasana semakin menegangkan saat Joko mengatur perlengkapan di tengah lapangan desa. Dia menyiapkan altar dari batu-batu kerikil yang sama dengan yang turun dari langit, berharap simbol ini bisa memulihkan keseimbangan dan menutup gerbang ke dimensi lain. Dengan hati-hati, Joko menyiapkan lilin-lilin, dupa, dan simbol-simbol kuno yang ditemukan dalam catatan sejarah. Malam itu, langit masih tampak gelap dan berawan, seolah-olah mendukung ritual yang akan dilakukan. Joko merasa semua perlengkapan dengan teliti, memastikan semuanya siap untuk ritual yang akan dilakukan. Sementara itu, penduduk desa berkumpul di sekitar lapangan dengan harapan dan ketidakpastian yang campur aduk. Beberapa dari mereka terlihat cemas dan ketakutan, tetapi banyak yang mengandalkan Joko sebagai harapan terakhir mereka untuk mengatasi bencana yang melanda desa. Suara bisikan angin dan getaran lembut di tanah menambah rasa tegang di udara. Joko mulai ritual dengan membakar dupa dan menyalakan lilin-lilin yang telah disiapkan.
Dia membacakan doa-doa kuno dengan suara yang tenang, tetapi penuh konsentrasi, mengikuti instruksi dari catatan sejarah yang ditemukan. Lilin-lilin yang dinyalakan bergetar dengan intensitas yang tidak biasa, dan asap dupa menghasilkan kabut tebal di sekitar altar. Tiba-tiba, langit di atas desa mulai bergetar, dan suara gemuruh yang familiar kembali terdengar. Batu kerikil kecil mulai jatuh dari langit sekali lagi, tetapi kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Suara batu yang menghantam tanah dan atap rumah menciptakan kebisingan yang hampir memekakkan telinga. Angin bertiup kencang, dan Joko merasa kehadiran gelap yang kuat mengelilinginya. Joko terus membacakan doa dan mantra dengan tekun, meskipun rasanya semakin sulit untuk berkonsentrasi di tengah gangguan. Sosok bayangan gelap mulai muncul di sekitar altar, tampak bergerak dengan cepat dan menghilang dalam kegelapan. Penduduk desa yang menyaksikan ritual merasa ketegangan yang mendalam, tetapi mereka tetap berharap bahwa Joko akan berhasil menutup gerbang yang mengancam desa mereka. Saat ritual berlangsung, Joko menyadari bahwa kekuatan jahat yang dihadapinya sangat kuat dan sulit dikendalikan. Dia harus berjuang melawan ketakutan dan kelelahan, tetap fokus pada ritual yang harus diselesaikan. Sesekali, dia mendengar bisikan gelap yang mencoba menggoyahkan tekadnya, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menyerah. Dengan bantuan penduduk desa yang berdiri di sekeliling altar, Joko terus melanjutkan ritual. Mereka juga mulai membacakan mantra dan doa untuk membantu Joko menutup gerbang dan mengusir kekuatan jahat yang mengganggu. Meskipun suara gemuruh dan hujan batu kerikil semakin intens, mereka tetap berusaha menjaga konsentrasi dan keyakinan. Akhirnya, setelah waktu yang terasa seperti berjam-jam, Joko berhasil menyelesaikan ritual dengan membakar simbol-simbol dan mengucapkan doa terakhir. Lilin-lilin yang sebelumnya bergetar akhirnya padam, dan asap dupa perlahan-lahan menghilang. Langit di atas desa mulai cerah, dan hujan batu kerikil berhenti dengan tiba-tiba. Suasana di desa berubah menjadi lebih tenang. Gemuruh dan suara bising yang mengganggu telah menghilang, dan penduduk desa merasa lega bahwa ketenangan telah kembali. Beberapa orang yang mengalami gangguan mental mulai merasakan perbaikan, dan rasa takut yang menyelimuti desa perlahan-lahan memudar. Joko merasa kelelahan, tetapi lega bahwa ritualnya berhasil. Dia mengucapkan terima kasih kepada penduduk desa yang telah berdiri bersamanya selama malam yang menegangkan. Meskipun beberapa orang masih merasa trauma, mereka merasakan harapan baru dan rasa syukur atas keberanian Joko. Seiring waktu, desa kembali ke kehidupan normalnya. Meskipun kenangan tentang hujan batu kerikil tetap hidup dalam ingatan mereka. Desa kegelapan dikenal sebagai tempat di mana kegelapan pernah mengancam kedamaian mereka. Tetapi dengan tekad dan keberanian, mereka berhasil mengatasi teror tersebut. Hujan batu kerikil menjadi sebuah legenda yang diceritakan kepada generasi berikutnya sebagai pengingat akan kekuatan gelap yang pernah mengintai desa
dan bagaimana keberanian dapat menghadapi kegelapan. Joko yang dikenal sebagai pahlawan desa melanjutkan hidupnya dengan rasa bangga dan kedamaian, mengetahui bahwa dia telah membantu menyelamatkan desanya dari ancaman yang mengerikan. Meskipun hujan batu kerikil tidak lagi menghantui desa, kisah tentang malam itu akan selalu dikenang sebagai salah satu cerita horor yang mendalam dan penuh pelajaran tentang keberanian, ketahanan, dan kekuatan menghadapi kegelapan.